terbentuknya Kongres Pemuda kedua, yaitu pada 28 Oktober 1928, membuat satu poin penting dalam pilar-pilarnya, di antara lain menjadikan bahasa Indonesia yang waktu itu adalah bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan. Ini adalah sebuah keputusan politik yang penting, karena jika menggunakan misalnya bahasa Jawa atau Sunda, ini saya mengutip dari bukunya Aji Prosidi, Kebudayaan dan Sastra dan Budaya Kedaerahan dalam Indonesia. Sebab andaikan misalnya menggunakan bahasa Sunda atau bahasa Jawa sebagai bahasa persatuan, akan ada hambatan psikologis di mana akan sulit, akan menghalangi pendidikan bangsa Indonesia. Sebab dalam kedua bahasa itu ada kelas-kelas di mana misalnya para ningrat hanya bergaul dengan para ningrat, kasta paling bawah juga berkumpul dengan orang-orang bawah, sehingga masyarakat Indonesia terkotak-kotakkan secara tidak langsung dalam bahasa mereka. Kemudian setelah berlalunya Kongres Pemuda itu, ada keinginan untuk mencari roh dari Indonesia atau identitas bangsa Indonesia. Melewati seni, kemudian muncul dua aliran, dua kelompok, yaitu diantaranya kelompok pertama Sultan Takdir misalnya. Dia mengatakan bahwa budaya dan seni di Indonesia haruslah merupakan seni yang baru, bukan dari daerah, bukan dari pergaulan antara pribumi dengan penjajah, seperti kasus musik keroncong misalnya. Musik keroncong adalah pertemuan antara dua aliran, yaitu Portugis dan Indonesia. Ada bagian alat musik yang dimainkan seperti biola, yang mana itu menjadi ciri khas orang Portugis. Lalu ada kelompok kedua, yaitu misalnya kita sebut tokoh Ki Hajar Dewantoro, kemudian Sanusi Pani. Yang mana menariknya, Sanusi Pani punya adik Armin Pani yang dia berbeda pandangan dengan kakaknya. Armin Pani ikut dalam kelompoknya Sultan Takdir. Kelompok kedua mengatakan bahwa harusnya kebudayaan Indonesia merupakan kumpulan-kumpulan atau antologi dan puzzle-puzzle yang dikumpulkan dari daerah masing-masing. Perdebatan ini didokumentasikan dengan baik oleh Adiat Miharja dalam bukunya Polemik Kebudayaan. Juga ada bantahan-bantahan kepada Sultan Takdir yang mana digagas oleh tiga tokoh, salah satunya Chairil Anwar, ya, dengan bukunya Tiga Menguak Takdir. Itu 3 orang termasuk Chairil Anwar dan 2 orang lagi saya lupa, yang membantah wacana Sultan Takdir tersebut, di mana kebudayaan haruslah sesuatu yang baru, dan itu bisa dicapai dengan membabat habis, dengan meneguk habis roh-roh kebudayaan barat untuk menciptakan budaya baru. Ada masuk akalnya Sultan Takdir mengatakan demikian, karena ia tidak ingin Indonesia hanya dirangkum oleh satu daerah saja. Jika misalnya identitas Indonesia disimbolkan dengan daerah tertentu, Sunda atau Jawa atau Sumatera atau Bali misalnya, maka tidak akan ada yang namanya persatuan, sebab diawali oleh kelokalan.